Berarti menunya cocok ya, jadi energinya juga membuat saya jadi lebih percaya diri atau semangat gitu kan. Amin. Mas Amin. Panggil. Baik, perkenalkan nama saya Bintang Pramudia Putra Pramudia. Saya nanti ada foto saya di slide kedua. Saya mewakili Universitas Maju di sini, Bapak Ibu. Universitas Maju adalah salah satu kampus swasta yang berlokasi di Tidar, Malang. Salah satu karakter kampus kami biasanya dikenal dengan trilingual. Jadi kalau misalkan kuliah di Universitas Maju, kita menggunakan bahasa Indonesia pasti, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, Ibu ya, bukan bahasa Jawa. Bahasa Madura ada, Mas? Bahasa Madura kayaknya saya bisa itu. Oh, bisa. Oke, mungkin hari ini saya akan sharing terkait materi branding dan saya tidak sendiri. Saya tidak sendirian, Bapak Ibu. Saya ditemani oleh Pak Amar, mana Pak Amar? Nah, di belakang ada Pak Amar. Pak Amar ini salah satu dosen di Universitas Maju juga ya. Nah, kami memiliki fokus di branding. Kami memiliki fokus di branding dan kami sudah berkali-kali mengikuti program yang sama, baik itu diselenggarakan oleh pihak luar atau proyek yang berkaitan dengan branding ataupun desain kemasan. Kalau secara keilmuan desain kemasan sub dari branding ya, Ibu. Jadi hari ini strateginya saya akan menceritakan tentang branding, nanti Pak Amar akan menceritakan tentang desain kemasan. Dan nanti ada Mas Faisal. Mas Faisal ini dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia ya, atau ADGI, yang akan menceritakan tentang desain kemasan tapi standar internasional. Nah, rencananya kan pengen pameran atau jualan di Singapura ya. Oke, kebetulan yang ini misalkan bisa di follow up, kampus kami juga punya beberapa channel ya, baik di Singapura, Taiwan, Jepang, Korea juga. Misalkan gaya bersambut bisa kita lanjutkan ke arah yang lebih jauh, jadi bisa mewujudkan keinginan teman-teman semua yang ada di sini. Oke, slide yang kedua. Nah ini Bapak Ibu, jadi saya berharap dari kegiatan kita hari ini tidak hanya berhenti di hari ini, besok atau lusa saja. Jadi saya juga sertakan ada nomor kontak saya di sini juga bisa diakses melalui WhatsApp juga, dan ada email. Nah, oke ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengkontak atau menghubungi saya di nomor 0895 3424 16061. Benar 30 digit Bu ya. Di nomornya nomor baru. Benar. Bintang, dan email saya di email korporat ada bintang.pramudia@maju.ac.id. Kemudian jadi dosen kepentingannya jadi tridharma ya Ibu ya. Jadi sebelum dosen saya bekerja di agensi di Bandung, menghandle hampir lebih dari 5 branding hotel ya selama 2 tahun saya bekerja. Beberapa portofolio saya upload di Instagram saya di Bintang Pramudia Putra. Cuma memang beberapa waktu ini sudah kesibukan dosen saling menunggu, jadi nggak terlalu update mungkin ya. Mungkin nanti akan saya coba akses lagi. Oke, selanjutnya saya ingin membuka dengan istilah yang mungkin sangat familiar dengan kita semua. Ada yang pernah mendengar istilah "Don't judge a book by its cover" atau jangan menilai buku dari covernya? Kira-kira maknanya apa dari pepatah itu? Jangan lihat luarnya ya, jangan cepat menilai, gitu ya. Jangan cepat menilai isi buku dari covernya saja. Tapi pernah ada yang mempertanyakan nggak? Kira-kira kenapa pepatah itu bisa muncul? Karena manusia memang menilai buku dari cover. Jadi penting di sini cover dalam artian visual ya Bapak Ibu. Jadi
manusia tidak bisa memahami satu manusia, kita nggak bisa telepati, kita nggak bisa baca pikiran orang lain, kita bahkan nggak bisa baca pikiran anak kita sendiri. Teletubbies. Ya, untuk itu harus ada komunikasi, harus dirupakan, divisualkan. Anak kecil kalau ingin sesuatu menangis, gitu ya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu melihat ada tampilan orang yang rapi, mungkin akan terkesan baik. Tapi kalau ketemu orang yang tatoan, mungkin terkesan serem, jahat, gitu ya. Kalau ada kita duduk di kursi di taman, ada orang bertato duduk di sebelah kita, kita langsung merasa terancam gitu ya. Gitu. Dompet saya mana gitu ya. Nah, karena memang manusia menilai sesuatu dari cover itu kita tidak bisa bohongi, dan itu menjadi concern kami di bidang grafis sebenarnya. Dan sejarah komunikasi melalui visual itu sebenarnya sudah terjadi bahkan 40.000 tahun yang lalu. Komunikasi visual bahkan lebih tua dari komunikasi verbal. Sebelum manusia bisa memakai kata-kata, sebelum manusia bisa berbicara, gitu ya, manusia sudah berkomunikasi melalui gambar. Hal tersebut didokumentasikan pada lukisan 2 yang sebenarnya justru ditemukan beberapa sebagian besar di Indonesia sebenarnya lukisan 2. Jadi mungkin 40.000 tahun yang lalu kebudayaan yang maju mungkin di kita, cuma sekarang ini berubah ya. Nah, lukisan di gua menjelaskan habitat, bagaimana cara mereka berburu, bagaimana cara mereka formasi ketika menjebak hewan buruan. Zaman itu masih belum ada yang bikin CV terus melamar pekerjaan, kan belum ada ya Bapak Ibu ya. Jadi harus berburu. Kemudian sampai ada lukisan yang misalkan ada 2 manusia dewasa dan ada 3 gambar anak-anak, menjelaskan bahwa di 2 itu pernah ditinggali oleh satu keluarga. Oke, selanjutnya, nah budaya visual juga sering digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai pesan, gitu ya, pada berbagai budaya di setiap negara. Mungkin pesannya berbeda-beda. Contoh kalau sekarang, ciri-ciri manusia yang cantik kira-kira seperti apa yang ada di bayangan Bapak Ibu? Tinggi, putih, glowing, panjang, lurus, gitu ya. Kakinya 4 ya. Kakinya nggak di tanah. Wah, itu sih ya. Nah, ciri-ciri tersebut tepat sesuai dengan apa yang sering kita tonton di drama Korea sekarang seperti itu ya. Jadi karakter cantik yang dibentuk di lingkungan kita saat ini sesuai dengan apa yang ditampilkan di layar kaca. Gitu. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita tahu bahwa cowok yang ganteng adalah Shah Rukh Khan, mungkin ya. Tapi itu sudah beberapa tahun yang lalu. Terus kemudian berkembang cowok yang ganteng itu agak kebudayaan, gitu ya. Sampai sekarang budaya Korea maju, populer, cowok yang ganteng yang ke Korea-Koreaan. Mungkin anak muda sepakat dengan hal itu. Nah, tetapi di budaya yang lain kadang ada yang memiliki komunikasi yang berbeda. Setiap tempat, setiap daerah, setiap negara memiliki model komunikasi yang berbeda, di mana apa yang kita ketahui hari ini, saat ini mungkin berbeda di lokasi yang lain. Yang menurut kita cantik di sini, mungkin di negara yang lain atau biasa saja. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita mendesain semua hal, baik itu produk yang Bapak kembangkan, kemasan, promosi, model komunikasi yang digunakan dan bisa dilihat oleh sebagian besar orang dari negara manapun, juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Kalau saya ingin jualan nanti, amin ya, di Singapura, kira-kira menurut orang Singapura keren itu bagaimana? Bagus itu bagaimana? Berkualitas itu bagaimana? Di Indonesia mungkin produk murah, harga terjangkau, banyak yang beli, mungkin. Tapi kalau di Singapura, budayanya berbeda. Sebentar saya cerita, saya sempat memiliki klien, dia berkecimpung di bidang tour and travel ya Bapak
Awalnya dia menjual jasanya di Indonesia laku dengan harga tur yang murah, kemudian dia mulai menjual ke negara-negara yang lain. Cuma fenomenanya berbeda. Awalnya yang pede dengan harga murah dijual ke luar negeri ternyata nggak laku. Prinsip orang Indonesia dengan orang luar ternyata berbeda. Waktu itu diceritakan ke saya, kalau orang Indonesia itu mencari yang terjangkau. Tapi kalau orang luar, gitu ya, orang Amerika, kliennya dari Amerika, orang Amerika ketika berlibur, mereka tidak mau kompromi dengan harga, gitu. Liburan mereka sudah bekerja keras, waktu liburan mereka tidak panjang, mereka tidak mau mempertaruhkan kesempatan liburan mereka dalam 1 tahun hanya mencari murah saja. Murah, tapi kalau liburannya 1 bulan, 3 bulan di Bali tapi disaster gitu ya. Liburan yang harusnya menyenangkan jadi bencana. Ketika mereka ikut liburan, turunnya tidak tahu makanan yang alergi dan lain sebagainya. Nah, ternyata cuma karena produknya murah belum laku. Justru ketika harganya ditinggikan dengan ada embel-embel garansi kesehatan dijamin, asuransi kesehatan juga, jadi makanan sudah ter-QC, penginapan sudah ter-QC, bahkan air mineral yang dikonsumsi oleh turis-turis dari luar berbeda dengan air mineral yang kita konsumsi. Kalau kita biasa mengkonsumsi air merek tertentu gitu ya, dikonsumsi orang dari negara lain biasanya kurang tawar, kita tuh kuat gitu ya. Kita tuh mutant gitu. Antibody kita tuh lebih kuat gitu. Jadi kalau orang luar kadang minum yang sehari-hari kita minum, mereka langsung diare. Nah itu. Jadi harga di situ tidak menjamin. Putri. Komunikasi juga berbeda. Kalau kita ingin membicarakan tentang hal yang bagus, kita harus riset terlebih dahulu. Di Singapura yang bagus bagaimana ya? Di Indonesia yang bagus bagaimana ya? Dan lain sebagainya. Karena setiap daerah memiliki budaya dan pemahaman yang berbeda-beda terkait bagus, jelek, berkualitas dan tidak berkualitas. Selanjutnya, nah, identitas visual bagi bisnis sama pentingnya seperti wajah bagi manusia. Atau di sini saya istilahkan sebagai branding ya, Bapak Ibu. Jadi ada banyak teori branding, cuma di sini saya coba sederhanakan. Jika dianalogikan branding seperti manusia, hanya karena memiliki tampilan yang cantik atau tampan saja, tidak berarti masa depannya akan cerah. Seperti itu. Sama seperti produk. Hanya karena produknya bagus atau berkualitas, tidak berarti produknya akan survive di pasaran atau laku di pasaran. Untuk itu dibutuhkan branding. Branding ya adalah personality. Contoh, kalau misalkan ada laki-laki atau wanita yang ganteng atau cantik gitu ya, tapi memiliki sifat yang bisa dipercaya. Kalau pinjam uang bilang dikembalikan hari Rabu, dikembalikan hari Selasa, bisa dipercaya kan ya? Kita mau minjemin uang lagi, percaya nggak kira-kira sama orangnya? Percaya, karena kalau dia janji mengembalikan hari Jumat, sebelum Jumat hari Kamis dia sudah kembalikan. Gitu. Dia pinjam beberapa kali, gitu ya, karena kita sudah percaya. Saya pinjam 100 juta, saya kembalikan minggu. Orang bisa dipercaya. Saya pinjam mereka nggak dibalikin. Kayak. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ada manusia yang atau individu yang mungkin secara paras tampan atau cantik, gitu ya, yang semua orang mungkin suka, ya. Tetapi ketika pinjam uang, bilang dikembalikan hari Rabu, ternyata sampai hari Senin minggu depannya nggak dikembalikan. Kira-kira image orang tersebut masih positif atau negatif? Negatif. Pasti akan langsung negatif. Mau searjen apapun orang itu meminjam uang ke kita, kembali ke kita dengan alasan apapun, gitu, kita enggan untuk meminjamkan uang kepada orang tersebut karena sudah ingkar. Nah, sifat itu di branding sama seperti sifat di manusia sama seperti branding di produk, gitu ya. Nah, pada branding ada banyak unsur ya, Bapak Ibu. Ada citra dibangun harus secara konsisten. Branding tidak bisa dibangun 1-2 kali postingan Instagram saja, atau tidak bisa dibangun 1-2 kali pembuatan video profile saja, tidak bisa.
harus continue dan mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Konsistensi menciptakan kesan. Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kira-kira misalkan ada tetangga ibu pinjam uang ke ibu 300 juta, langsung diberikan? Enggak dong. Saya juga tidak. Tapi misalkan ibu store uang ke bank 300 juta, berani? Kenapa? Bahkan ibu tidak kenal dengan orang bank. Kok berani? Bank dibangun ratusan tahun, ya Bapak Ibu, dibangun dengan ratusan tahun, membangun kepercayaan masyarakat bahwa ketika kita menyimpan uang di bank, uangnya tidak akan hilang. Ketika kita menyimpan uang di bank, kapanpun ingin kita ambil, uangnya akan cair, ada. Kalau di tangga kan mungkin, waduh baru bayar anak sekolah minggu depan ya, pusing lagi kan ya. Dan bank juga menjamin ketika kita meletakkan uang kita di bank, kita bahkan bisa mengambil di era modern ya, dimanapun di seluruh dunia. Kita percaya dengan bank. Bank membangun branding yang bagus untuk organisasi mereka. Dan kita pemilik produk harus mulai membangun kesan yang bagus juga, yang baik untuk produk kita secara konsisten. Kesan baik melahirkan kepercayaan. Citra baik akan menghasilkan kesan positif. Citra buruk sebaliknya akan menghasilkan kesan negatif. Dan yang terpenting Bapak Ibu, citra dapat dibentuk dengan kesadaran. Jadi citra atau image tidak perlu pasrah dengan karakter produk yang tidak perlu, karena citra itu bisa dibangun. Contoh, kalau ingin terlihat pintar di muka umum, kira-kira kita bisa berpenampilan seperti apa? Berkacamata. Masyarakat percaya orang yang berkacamata jauh lebih pintar daripada yang tidak. Gitu kan? Padahal alasan berkacamata karena sering nonton drama Korea. Tapi persepsi masyarakat terbentuk. Dari contoh sederhana itu kita bisa memahami bahwa citra ini bisa kita buat, citra ini bisa kita bentuk. Kalau produk kita ingin terlihat smart, bagaimana caranya? Kalau kita produk kita ingin terlihat keren, bagus, berkualitas, bagaimana caranya? Bagus. Tentunya harus berkesinambungan ya semuanya ya. Oke, selanjutnya. Branding baik atau positif harus dikombinasikan dengan pembeda. Nanti ada studi yang menarik Bapak Ibu yang saya tampilkan, bagaimana pembeda ini bisa mengangkat atau memudahkan orang lain dalam mengingat produk kita. Otak manusia terbatas, hanya bisa mengingat 10 brand dalam satu waktu, dan hanya bisa mengingat secara cepat 3 brand saja. Pertanyaannya, bagaimana caranya orang akan membeli produk kita kalau bahkan produk kita tidak ada di benak mereka? Harus diulang-ulang terus. Kita harus mengenalkan, gitu ya. Kita aja di ruangan, misalnya kita kenalan ya, selamat siang, nama saya Bintang Pramudia, oke, nama saya apa? Keluar, mungkin sudah lupa, tadi Pak siapa ya namanya? Gitu kan? Ini juga berlaku dengan produk kita. Gitu, kita harus memiliki pembeda. Next, selanjutnya. Contoh. Nah ini Ibu, ada salah satu contoh di sini ya. Semuanya dari air mineral ya? Iya. Oke. Semuanya ada yang masih memasak? Ada ya. Memasak air mineralnya. Cuma rata-rata sudah ini ya, galon, aqua, Cleo itu ya sudah modern ya, gak ada yang nimbal lagi gitu ya. Jarang. Padahal fit ya. Karena kita sudah di brand bos. Nah, air mineral Bapak Ibu, ini contoh yang menarik sebenarnya.
Air mineral ini ada contoh yang paling menarik dan paling absurd menurut saya. Contoh, apakah berbeda warnanya air mineral merah aqua dengan air mineral merah mint misalnya? Tidak. Yang namanya air putih, air mineral itu ya bening, jernih, cair gitu ya. Nggak ada kan ya? Air putih yang ada grinyel-grinyelnya kan nggak ada ya? Atau Cleo, air putih yang berwarna abu-abu kan nggak ada. Semuanya sama. Tidak ada kelebihan spesifik. Contoh, kalau saya minum aqua umur saya bertambah 100 tahun, nggak ada. Kalau saya minum aqua maka penyakit saya akan langsung diangkat. Ponari. Nggak ada. Air putih sama. Air bening. ponari. Kalau sebelum kita minum nggak bikin kenyang. Kebun iya. Ponari sweat. Cuma yang menarik kalau air Jembang. putih bening gitu ya. Benila langganan merkurian. Kita buat Ponari. taruh kemasan dan kita jual ke orang lain. Kita jual dengan harga 10.000 misalkan. Yakin gak ada yang beli saya? 2.000 mungkin ada yang beli tapi sedikit. Sebagian besar mempertanyakan aman nggak? Murah. Memasukkannya ini pakai tangan atau pakai mesin? Jangan-jangan air mineralnya Pakai tangan nggak apa-apa. steril. Jangan-jangan kalau anak saya minum diare. Padahal hanya mempertaruhkan uang 2.000 loh. Kemasannya bahkan lebih mahal dari 2.000. Tapi orang yang mau beli masih mempertanyakan. Tapi begitu dikasih label aqua harga 8.000, 10.000 dibeli. Ini air apa mas? Ada orang yang beli aqua Aerator. terus membawa ke lab pemacung misalkan, tolong ini dicek ya kadar gizinya sama ada apa namanya kalau E. coli atau genia ada, nggak ada kan? Begitu beli sudah rela beli mahal langsung kita minum lagi. Ada kepercayaan dan sama-sama air mineral ya diganti gelas Monggo. kaca. Harganya langsung naik jadi 35-40. Masih enak. Sama ibu, sama. Jadi Tapi kalau agak kita minum yang tanpa label itu juga nggak bikin pinter. Minum yang reflection ini nggak bikin pinter, nggak tiba-tiba minum terus dapat gelar S2 enggak. Harganya juga beda. Gitu. Kita makan di kafe gitu ya, mau hemat pesen air putih aja. Yang datang reflection, keringet dingin ini. Gitu. Jadi dengan penerapan desain kemasan yang bagus, Mas panenan tampilan sendiri. yang bagus, Panenan branding yang sendiri. bagus, kita bisa meningkatkan value produk bahkan Panenan sendiri dari Pasuruan. air putih sekalipun. Tentunya kenapa kita rela ya membayar harga mahal untuk reflection tersebut karena kemasan reflection tidak muncul di semua tempat. Kemasan yang tanpa label kita bisa temui di banyak tempat. Aqua muncul di toko-toko modern. Reflection hanya muncul di tempat-tempat yang VVIP saja. Jadi kalau kita meminum reflection harus difoto, diupload ya kayak gini. Saya minum air putih tidak sembarang air putih. Yang saya minum ada reflection. Kita tidak meminum air yang sama. Sama tuh Pak. Saya sampai Begitu ya. Kayak satu produksi. Padahal satu produsen. Satu produksi apa mahal itu? Saya plus mahal. Oh gitu ya. Jadi meskipun sama-sama air putih kadang yang kita tenteng itu citranya, Saya tayamum. image-nya. Yang diminum sama air Saya putihnya. tayamum. Tapi Itu kalau saya gorengannya. tenteng kemasan reflection kaca gitu ya, dengan tenteng kemasan yang nggak ada labelnya, saya lebih pede yang ada kemasannya bagus. Oke, dilanjutkan. Oke, studi yang kedua. Ada yang suka minum kopi? Oh, oke, saya pikir saya aja ya. Sakit kepala. Oke, kalau saya biasanya diminta laporan sama rektor itu nggak tidur biasanya minum kopi. Nah, yang pertama, kalau saya beli kopi di warung, biasanya harganya 5.000. Ada yang 2.000, ada yang 5.000.
ya. Dan biasanya disajikan di gelas bimbing seperti ini. Sementara ada toko kopi lain, gitu ya, yang kebetulan namanya Starbucks, logonya seperti itu, menjual kopi yang sama berwarna hitam, yang cup kecil ya, berwarna hitam. Harganya 45.000 dengan pajak jadi 50.000. Terus? Ya. Waduh. Ukurannya lebih sama, cuma memang teksturnya berbeda ya. Cuma yang saya highlight di sini adalah sama-sama kopinya. Bahkan biji kopi yang digunakan ya Bapak Ibu lebih banyak biji kopi yang di warung sebenarnya. Tapi harganya lebih mahal yang di Starbucks. Gitu. Logika orang umum ya pasti akan memilih yang murah kan. Gitu ya. Siapa yang mau beli kopi hitam, gak ada gulanya, harganya 50.000. Cuma faktanya, apakah Bapak Ibu pernah melihat ada kedai Starbucks yang tutup? Tanpa menjamur. Menjamur. Nah berarti yang salah kita atau Starbucksnya ini? Enggak ada yang salah. Enggak ada. Katanya kalau produknya murah itu laku, kalau produknya mahal tidak laku. Tapi kalau Starbucks menyesuaikan target pasar, kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara. Yang suka minum kopi banyak, tapi nggak semua orang suka minum kopi di warung. Yang suka minum kopi banyak, tapi nggak semua orang suka minum kopi bersebelahan dengan orang lain. Starbucks mencari audiens yang suka kopi tapi sangat menjunjung tinggi privacy. Kalau minum kopi di warung sambil berdesak-desakan gitu ya, mungkin kita bisa mencium bau keringat orang di sebelah kanan kiri kita gitu. Gitu ya. Tapi kalau di Starbucks Aroma kopinya hilang. nah, jadi cuma mau minum kopi aja susahnya diminum dong. Gitu ya. Kayaknya tempatnya beda ya. Nah, Starbucks begitu kita datang saja ya, kita datang di depan parkirnya sudah rapi. Memang kamu? Parkirnya rapi dan Starbucks Tambah Bapak 10 Ibu punya SOP tidak boleh mendirikan kedai yang hanya terlihat dari satu sisi saja. Tidak boleh. Standar Starbucks harus minimal bisa terlihat dari dua sisi. Maka dari itu kedai Starbucks pasti di pojokan atau satu bangunan tersendiri. Tidak pernah ada Pandangan Starbucks yang piyambak. di ruko cuma bisa lihat dari Pandang depan. sendiri. Tidak ada. Dari Pasuruan. Karena Starbucks ingin menawarkan Besok ini Mbak. taste of Italian coffee. Bukan Italian coffee sih, experience minum kopi di Itali. Orang di Itali kalau minum kopi tidak seperti Kayak piknik. warung kopi ya. Kalau budaya kita minum kopi kan di teras ya. Di teras, terus kalau minum kopi itu bukan satu cangkir, satu termos biasanya. Ya, satu termos gitu ya. Dan itu habis. Kalau di Itali orang minum kopi di pinggir-pinggir jalan, cuma ada kursi dan ada payung. Menurut sebagian orang budaya itu menarik untuk ditiru, apalagi untuk budaya kita. Itu ditawarkan Starbucks. Kita masuk ke Starbucks, kursinya berjauhan, bahkan aromanya tuh wangi kopi, ya. Bahkan Bapak Ibu kalau masuk ke toiletnya Mau kopi. enak. Nah, Aroma kopi. itu yang ditawarkan Starbucks sebenarnya. Lebih dari sekedar produk kopinya, tetapi sensasi meminum kopi. Jika Bapak Ibu memiliki produk, jangan hanya mempertimbangkan seperti apa produk ini, tetapi bagaimana produk ini nanti terkoneksi dengan penggunanya. Starbucks meletakkan pola pikir mereka di pola pikir konsumen, tidak hanya di pola pikir pemilik brand saja. Itu yang tawaran Starbucks. Pelayannya juga dipilih yang menarik, terus kemudian antriannya jelas, harganya tidak berubah-berubah. Kalau di warung kan berubah-berubah ya. Saya beli kopi 2.000, saya mau ngopi tapi di warung yang berbeda
mau kopi sudah pede bawa 2.000, ternyata harganya 5.000. Waduh, panik. Tapi kalau Starbucks tambah kemanapun harganya sama. Ada yang pernah berbelanja di Indomaret atau Alfamart? Ya, promo. Ada yang tahu bahwa harga di Indomaret dan Alfamart lebih mahal daripada di warung? Iya. Iya, Mas. Iya. Ada sebagian lebih murah, ada sebagian lebih mahal, gitu ya. Lebih mahal. Cuma fenomena yang menarik, kenapa warung yang tidak perlu bayar pegawai, HPP-nya kos untuk operasionalnya murah, karena tidak perlu membayar AC, gitu ya. Dijajanin. Jadi orang harus bayar AC. Tapi kenapa kok banyak warung tradisional yang terancam atau bahkan tutup oleh Indomaret atau Alfamart? Karena ayamnya suka muntang. Nah, Pelanggannya suka ngutang, Iya. ya bayarnya nggak tahu kapan, kalau dia lagi lebih dalam daripada yang lagi. semoyo tok. Bagi sebagian orang belanja di Indomaret dan Alfamart ada kepastian harga, dan itu kadang tidak terjadi di warung. Mungkin pernah dari kita mengalami atau punya pengalaman beli kecap merek A, harganya 5.000 misalkan, terus kemudian kita menyuruh anak kita untuk beli karena kurang dan harganya jadi 6.000. Terus kita jadi marah-marah. Saya beli 5.000 kok. Ternyata yang di warung yang melayani bukan orang tuanya, beda orang. Nah, kepastian harga itu yang tidak terjadi. Terus kemudian ini terjadi ke saya juga. Saya bukan tipe orang yang berjuang untuk ngantri ketika beli di warung. Jadi biasanya saya cuma berdiri gitu doang gitu ya. Nunggu dipanggil itu dilayani. Dan orang seperti saya ini, Bu, sampai maghrib juga gak dilayani. Kalah sama yang saya ngurus ini, Pak. Nah, itu. Ibu-ibu. Nah itu setiap konsumen, Bunila. setiap produsen Betul. memiliki marketnya masing-masing. Ya, dan itu kadang yang sering terlupa atau terlewatkan bagi kita. Kita menganggap semua orang itu sama seperti kita. Kita menganggap semua orang persis memikirkan apa yang kita pikirkan, ternyata beda ya. Bahkan kopi ini saya keberatan bayar kopi 50.000. Ternyata di luar sana banyak orang yang tidak keberatan bayar kopi 50.000. Itu bisa jadi peluang. Selanjutnya, nah untuk membangun branding yang baik sampai saat ini Starbucks ya, Bapak Ibu tadinya perjalanan ini panjang sekali. Tidak langsung tiba-tiba ada orang bangun pagi kayak itu bikin kedai kopi deh terus langsung menjago seperti itu, enggak. Perjalanannya panjang, 1971, dan faktanya yang memiliki Starbucks saat ini Bapak Ibu adalah mantan karyawannya. Karena bosnya tidak mau move on ya dengan cara penjualan American Coffee. Kemudian ada mantan karyawannya, kepala bagian marketing ya waktu itu, memiliki ide bagus, tidak diaplikasikan. Kemudian dia bikin kopi sendiri, sukses sampai bisa membeli Starbucks, dan Starbucks menjadi sekarang. Jadi yang punya Starbucks ini bukan yang punya Starbucks ibu. Gimana bahasanya itu? Pemilik Starbucks ini bukan pendirinya. Nah, itu. Selanjutnya, nah ini yang kita lakukan dalam beberapa hari ini. Masing-masing dari kita di sini saya yakin sudah memiliki produk dengan keunikan masing-masing, gitu ya. Kemudian branding, mulai dari mana ini? Saya tahu branding itu penting, tapi mulai dari mana? Saya nggak punya petunjuk. Nah, saya sudah coba rangkum di sini. Yang selanjutnya, untuk membuat branding yang baik, kita setidaknya harus menyiapkan ketujuh item berikut. Ada banyak sekali teori branding, Bapak Ibu, bahkan bukunya tebal-tebal. Saya coba rangkum menjadi poin yang sangat sederhana. Yang pertama, ya pemilik brand, yang alat atas dulu. Nah, setiap pemilik brand harus memiliki nama untuk produknya. Selanjutnya, setelah memiliki nama yang bagus, kalau di budaya timur, budaya kita nama adalah doa, gitu ya. Jadi biasanya nama itu harus kontemplasi, harus pikir dulu sampai kita menentukan satu nama tertentu. Dan nanti juga ada contohnya, nama tidak harus berhubungan dengan produknya ternyata. Nah ini laptop mereknya buah-buahan, gitu kan ya. Merek laptop mereknya buah-buahan. Gitu.
Iya, udah dikit lagi. Gitu. Nah, berarti kan apel bekas ya. Masih ada aja yang mau beli. Nah, selanjutnya setelah memiliki nama yang baik, kita harus menerjemahkannya ke dalam bentuk logo. Kenapa harus memiliki logo? Agar mudah diidentifikasi. Logonya naik cuma ceting, udah aja ya. Tapi karena sudah dikomunikasikan berulang-ulang, dimanapun kita melihat logo centang, pasti langsung naik, gitu kan ya. Selanjutnya harus memiliki slogan. Slogan ini penting bagi kita dan karyawan kita nantinya. Karena bisa jadi selanjutnya yang mengerjakan produk kita harusnya ya, bukan pemilik. Jadi ketika kita ingin berkembang produknya, semua orang yang bekerja sama dengan kita harus mengerti karakter produk kita dengan jelas. Bahkan ketika orang itu bukan pemiliknya, bukan kita. Gitu. Selanjutnya identitas visual, gaya bahasa, pengalaman, dan nilai. Nah, lebih jauh keterangannya ini sudah ada ya, itu untuk logo bisa diperbesar untuk keterangannya yang logo. Mas lagi kalau diperbesar yang logo. Nah, klik 2 kali aja. Nah, oke. Logo adalah simbol. Ini kayaknya di gedung sebelah juga kelihatan nih. Logo adalah simbol. Simbol visual yang mewakili merek. Pesertain nenek Mas. Saya lanjutkan, logo harus terlihat menarik ya, Bapak Ibu. Logonya mudah diingat dan mengkomunikasikan nilai dan kepribadian merek. Sebenarnya kalau Apple tidak pernah mengkomunikasikan filosofi logonya ya, cuma banyak sekali teori-teori di luar sana katanya buah apel berhubungan dengan kecerdasan, gitu ya. Terus katanya gitu ya, karena legenda zaman dulu mengatakan Newton tahu bahwa ada teori gravitasi ketika dia santai-santai di bawah pohon apel terus kemudian jatuh timbang apel gitu. Terus muncul teori gravitasi. Nah, sejak saat itu kecerdasan identik dengan buah apel yang menimpa Newton. Untuk apel ya, bukan durian ya. Kalau di sini beda ceritanya. Selanjutnya sang kemul. oke. Nah, nama ada merek di situ. Nama ya atau merek adalah kata atau frase yang digunakan untuk mengidentifikasikan produk atau layanan Anda. Nama merek yang kuat harus unik, mudah diucapkan dan relevan dengan bisnis Anda. Ada nama produk yang sama, ada nama merek yang sama dengan nama produknya. Mie gila misalnya karena jualan mie. Tapi ada juga penamaan karena filosofinya. Seperti Starbucks, seperti Apple. Harusnya bisa aja ya Starbucks namanya kopi pinggir dermaga. Karena kan toko pertamanya di dermaga ya Starbucks itu. Cuma lebih memilih nama Starbucks. Legenda Moby Dick, legenda bajak laut ya. Ada logonya Twinkle Mermaid atau Putri Duyung. Kalau di Amerika legenda Putri Duyung itu ketika ada manusia yang mendengar nyanyiannya, maka manusia tersebut akan tertarik oleh nyanyiannya dan tenggelam ke lautan. Nah, filosofi itu yang diambil oleh Starbucks. Siapapun yang mencium bau kopi yang lewat di depan kedainya akan tertarik, tenggelam, suka meminum kopi dari Starbucks. Nah, penamaan bisa langsung dari produknya atau filosofi. Disebut dengan yang Steve Jobs tadi. Selanjutnya, slogan. Slogan adalah frasa pendek yang menekankan nilai atau keunikan merek yang Anda miliki. Slogan yang efektif harus singkat mungkin. Nike misalkan, just do it. Gitu. Jadi kalau kita pakai sepatu Nike kayak punya energi lebih. Saya nggak mau diem, saya mau gerak, saya lebih pede kalau pakai sepatu Nike karena just do it.
aktif semua dan lain sebagainya. Selanjutnya ada identitas visual. Nah, ini mencakup elemen-elemen seperti warna, tipografi, dan gaya desain. Warna yang digunakan harus konsisten nih Bu, setidaknya selama 5 tahun kalau di branding. Misalkan warna Nike itu adalah orange, sampai sekarang yang digunakan adalah orange. Warna yang dimiliki oleh Starbucks hijau, yang digunakan sampai sekarang hijau. Jadi nggak ada ceritanya Starbucks yang kok bosen ya pakai hijau selama 30 tahun, mau pakai warna kuning kah? Tiba-tiba gitu ya, impulsif gitu. Brandingnya jadi ambigu. Sesuatu yang ambigu akan mudah dilupakan oleh orang lain. Selanjutnya, visual sudah. Next, ada suara. Nah, suara bisa jingle gitu ya. Kalau bisa intonasi kita menjawab telepon, bisa intonasi kita mengkomunikasikan iklan kita. Contoh, cuma di sini nggak saya bawa. Nanti Bapak Ibu bisa browsing iklan Aqua dan iklan air mineral yang mungkin jarang kita temui, Fiji Water. Fiji Water itu katanya adalah brand air mineral yang terkenal di dunia. Gitu. Tagline-nya ini kemurnian. Biasanya kalau iklan menawarkan air mineral, suaranya kan bapak-bapak ya, minumlah air mineral dari Aqua, gitu kan ya. Tapi kalau Fiji Water yang pakai, suaranya anak-anak. Fiji Water diambil dari pegunungan, pakai suara anak-anak. Yang ingin dikomunikasikan apa? Kemurnian dari anak kecil. Karena orang dewasa sering bohong ya, gitu. Pak mau sepeda gak ada duit? Padahal banyak, gitu ya. Gitu. Selanjutnya, kita mungkin juga kalau di perumahan sering ya ada suara telolet, telolet, gitu kan ya. Nah, pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan adalah bagian penting dari branding. Ini mencakup interaksi produk dan layanan. Lebih jauh sampai ke website juga. Gitu. Interaksi produk mulai dari pelanggan datang ke toko membeli produk, bahkan kalau produknya rusak. Misalkan ada yang beli produk nih, terus rusak, nanti dikirim online. Bagaimana tanggapan pemilik brandnya? Itu juga mempengaruhi branding dari sebuah merek tertentu. Gitu. Contoh pengalaman kalau di Indonesia ini nggak ada Apple Store ya, tapi kalau di Singapura, nanti kalau kita jalan-jalan di Singapura tuh ada Apple Store ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita beli produk Apple di sana, terus rusak, garansinya masih ada, belum tahun, kita langsung diganti produk baru. Langsung diganti produk baru. Kalau memang tidak bisa diperbaiki. Bahkan oleh kesalahan kita sendiri. Beli handphone, jatuh, penyok, layarnya nggak nyala, kita ke Apple Store di Orchard, kalau nggak salah, langsung diganti. Bayangkan kalau kita beli produk Apple di Indonesia, mau klaim garansi susahnya minta ampun. Gitu. Dan itu yang membangun kepercayaan kepada merek tertentu. Nggak apa-apa, saya belinya mahal, so kalau besar diganti, misalkan seperti itu. Selanjutnya, nah yang terakhir ya, nilai. Nilai ini mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini yang ditekankan dalam semua aspek merek yang kita miliki. Nilai merek memainkan peran penting dalam membentuk citra dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nanti ada contohnya masing-masing ke slide selanjutnya. Nah, ini saya sudah pilihkan nama-nama brand fashion ya. Ada Zara, H&M itu H&M ya. Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Versace, Hermes dan lain sebagainya. Kira-kira nama dari brand yang kita miliki sudah eye-catching atau belum? Sudah mencerminkan produk kita atau belum? Sudah mencerminkan filosofi atau semangat kita atau belum? Gitu.
jangan-jangan kita sendiri nggak pede menyebutkan nama brand kita. Kalau cara itu terjadi berarti ada yang harus diperbaiki. Selanjutnya setelah menentukan nama, selanjutnya menentukan logo. Nah, di sini ada contoh-contohnya: logo Zara, logo Adidas, H&M, Gucci, dan lain sebagainya. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah punya logo masing-masing ya untuk produknya. Kira-kira logonya sudah sesuai belum dengan produk yang dimiliki? Sesuai. Atau sudah Sesuai harganya. sesuai harganya ya? Sesuai kualitas. Sesuai kualitasnya. karakter. Misalkan disandingkan dengan brand serupa ini sudah baik atau tidak? Yuk. Dan nanti saya jelaskan juga ternyata serupa ada kalanya tidak selalu baik. Betul. Gitu ya. Nah, nanti next slide selanjutnya. Setelah membuat menentukan nama, kemudian memiliki logo, kita harus punya tagline. Tagline yang harus dimengerti dan dipahami oleh semua orang yang bekerja sama di brand kita, baik kita pemilik, pekerja, atau yang bekerja sama. Karena ada kalanya ya, orang beli produk bukan karena produknya baik, tapi karena nilai-nilai. Motor Vespa, motor Jepang kan banyak yang lebih murah dengan teknologi yang lebih tinggi, tapi Vespa masih memiliki pasarnya. Karena katanya kalau beli Vespa, satu Vespa berjuta keluarga ya. Jadi kalau mau beli Vespa ternyata bukan beli motor nih, tapi beli koneksi gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh-contoh tagline. Waduh, belanja ya. Masa nggak bisa di Shopee? Diperkesan Zara Fashion Make Sense. Di sebelah ada artinya, sebenarnya cuma saya yakin kita sudah global citizen lah ya. Nah, di sebelah ada artinya nanti dibagikan slide-nya ya, kita bisa belajar lebih banyak lagi. H&M, fashion and quality at the best price. Nike, No like. just do it. Adidas, impossible is nothing, gitu ya. Gucci, quality is remember long after the price is forgotten. Ya. Louis Vuitton, the art of travel. Chanel, fashion change but style endure. Burberry, apa? Nah, nanti dimasukkan, ditambahkan berarti ya. Ini salah satu contoh-contohnya saja dan masih banyak lagi. Untuk menentukan tagline yang baik, kita harus riset tentunya. Apa itu contohnya? Menyala dalam gelap. Lilin Bu ya. Menyala dalam gelap. Produknya apa itu? Inner beauty. Produknya apa? Pakaian. Oke, berarti yang lapat ya. Selanjutnya, nah mungkin teman-teman di sini sudah mulai berpikir ya, tagline saya sudah sesuai belum ya? Atau yang belum punya tagline, kira-kira tagline yang baik seperti apa ya? Nah, sudah mulai berpikiran ya. Nah, di slide selanjutnya, contoh slogan atau tagline tidak hanya dimiliki dan diucapkan, namun juga harus teraplikasikan pada setiap kegiatan brand. Nah, ini yang menarik Bu. Tagline-nya Apple, think different. Artinya berpikir secara berbeda. Itu ya. Dan harus dipertanyakan dong, apa relevansi tagline mereka terhadap produk mereka atau komunikasi mereka? Apa yang dilakukan brand Apple untuk menunjukkan komitmennya? Komitmen apa itu? Think different, gitu kan? Karena tagline-nya think different, atau dalam bahasa Indonesia melakukan suatu hal dengan cara yang berbeda. Apple tagline-nya berbeda. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu tolong di Otomatis. ingat-ingat kira-kira apa yang berbeda dari website ini Samsung. Slide selanjutnya Xiaomi,
kontennya dan Apple. Kembali ke slide Samsung. Oke, kita baca ya. Shop, ada mobile, ada temukan mobile, smartphone, tablet, watch, dan lain sebagainya. Nah, Xiaomi, store, smartphone, smart home, lifestyle. Persamaan dari Xiaomi dan Samsung, ada yang bisa menangkap? Cara mereka menyebut produknya. Baik Samsung atau Xiaomi menyebut produknya sebagai smartphone. Kita coba cek websitenya Apple, bagaimana cara mereka menyebut produknya. iPhone. Bapak Ibu coba cari di websitenya Apple, tidak ada istilah smartphone untuk produk handphone mereka. Karena itu masuk SOP. Bahkan penyebutan merek lain terakhir itu dilakukan di tahun 2000 ketika produknya muncul. Hanya satu kali saja. Ketika Steve Jobs mengcompare iPhone pertama mereka dengan handphone-handphone yang lain. Setelah iPhone pertama muncul, iPhone kedua lahir. iPhone kedua di-compare ke iPhone yang pertama. Brand lain tidak pernah muncul di presentasi mereka. Kira-kira tujuan mereka apa? Karena nggak bisa dibandingkan. Mereka tidak ingin dibandingkan. Jika sedari awal Samsung menyebut produk mereka smartphone dan semua brand lain menyebut produk mereka smartphone, ketika Samsung mengeluarkan produk baru, masyarakat akan membandingkan dengan produk serupa dengan kategori yang sama. Kalau smartphone-nya Xiaomi gimana? Kalau smartphone-nya Huawei gimana? Kalau smartphone-nya Samsung gimana? Tidak ada yang bedakan dengan iPhone, karena produknya dipaksa dibuat berbeda. Kalaupun ada iPhone terbaru dibandingkan dengan iPhone sebelumnya, kalau pernah melihat presentasinya ya, iPhone lebih cepat 2 kali dari iPhone sebelumnya. Gak pernah dipresentasikan lebih cepat sekian dari Samsung. Mereka tidak mau berkompetisi seperti itu. Sesuai dengan tagline mereka, think different. Kita tidak bikin smartphone, kita bikin iPhone. Dan semua penamaan produk mereka tidak ada yang sama dengan brand-brand lain. Kalau brand yang lain menyebut produk mereka tablet, Apple menyebut produk mereka bukan tablet, iPad, dan lain sebagainya. Itu salah satu cara mereka untuk terkesan berbeda dengan produk yang lain. Think different. Konsisten, tagline-nya think different, dan apa yang mereka lakukan different, berbeda dengan kompetitor mereka. Itu ya, selanjutnya tadi sudah ketebak ya. Next. Nah, Apple menyebutkan iPhone produknya dan merek lain smartphone. Kita lanjutkan karena sudah terjawab ya. Nah, selanjutnya identitas visual. Kita sudah punya nama, kita sudah punya azannya. Sebentar ya. Kopi mas. Gak apa-apa mas. Sampai maghrib gak apa-apa. Biar kopi kalau lihat Mas Bintang minta mantel. Kalau saya lihat siapa dong mas? Oke, istri saya jauh lagi ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang akan coba kita bangun Ibu, mungkin bertahap. Kita juga bekerja sama dengan UPT ingin mewujudkan keilmuan yang kita miliki di Universitas Maju, keilmuan branding tentunya ke produk Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah memiliki nama, logo, dan tagline yang baik, kita akan terjemahkan ke dalam identitas visual. Identitas visual ini tidak hanya satu kemasan, terus itu bisa dikatakan sebagai identitas visual, tidak seperti itu. Karena harus diaplikasikan ke berbagai media. Bahkan ketika Ibu sudah berkomitmen gitu ya, ingin menjual produk dengan warna brand orange gitu.
harusnya karyawan ibu yang menjual atau ketika jualan live TikTok misalkan ada nuansa oranye juga di pakaiannya. Gitu. Logonya teraplikasikan tidak hanya di kemasan, di kartu nama juga ada, di depan rumah sign-nya ini juga sama, di sosial media Instagram, Facebook, Twitter harus sama, emailnya bahkan namanya harus sama. Gak boleh misalkan brandnya Zara, email perusahaannya bintangpramudia@gmail.com. Agak profesional dong. Betul. Harus zara.official@gmail misalkan gitu. Atau syukur-syukur kalau kita punya lebih mail